Menurut data Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kuburaya, jika penolakan pendirian rumah ibadah pernah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuburaya. Di antaranya, Wihara Purva Vaiduria, Gereja GKKI, Gereja Kristus Yesus di Kecamatan Sungai Raya, dan Gereja HKBP Sikem Sungai Ambawang sejak kurun waktu terakhir. Namun meski demikian, konflik tersebut sudah terselesaikan dengan baik, bahkan berdiri hingga kini dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Walaupun banyaknya penolakan rumah ibadah di sejumlah desa di Kuburaya, hal itu tidak berlaku bagi desa Sungai Raya yang telah dinobatkan menjadi desa sadar kerukunan sejak tahun 2020 lalu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahkan adanya rumah ibadah yang berdampingan dan menjaga kerukunan dan toleransi dengan baik terus dipertahankan hingga kini. Selain itu, terdiri dari beragam suku dan agama membuat semakin lengkap. Semua agama ada di desa Sungai Raya, tidak ada permasalahan meski memiliki rumah ibadah yang berdampingan. Menurut kepala desa setempat, yang memang lahir dan besar di desa tersebut, tidak pernah ada konflik agama dan tetap menghormati keberagaman agama yang ada. Pemerintah desa pun tidak pernah membedakan suku dan agama yang ada dan selalu melibatkan sejumlah tokoh agama dan tokoh adat di desa tersebut. Semua suku yang ada di Indonesia ada di desa Sungai Raya. Begitu juga tentang keberagaman beragama, itu semua agama yang ada di Indonesia itu ada di desa Sungai Raya. Kemudian letak tempat ibadah itu tidak ada masalah di desa Sungai Raya, berdampingan, kemudian saling bertoleransi, saling menghargai antara satu agama dengan agama lainnya. Itu barangkali yang menjadi tolok ukur kenapa desa Sungai Raya ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan. Sementara itu, pemangku Pura Giripati Mulawarman menjelaskan, pihaknya tidak pernah mengalami konflik beragama meski berdiri berdampingan dengan masjid. Sembayang umat Hindu yang kadang dilakukan malam hari, diakui Wayan Slamet selalu menunggu umat Muslim selesai menunaikan ibadah sholat. Hal tersebut pun sembari menunggu umat Hindu yang baru pulang beraktivitas. Selain itu, jika ada pengobatan massal dalam rangka Hari Raya Nyepi, Wayan mengaku tidak hanya untuk umat Hindu, namun agama lain di sekitar pura boleh mengikutinya. Jadi kita kadang melakukan ibadah, tentu kita menunggu selesainya ibadah sholat yang dilaksanakan oleh umat kita yang beragama Muslim. Karena berdekatan sehingga kita biasanya mengambil waktu-waktu setelah itu. Jadi karena umat kita juga di Kalimantan Barat ini sangat sporadis, jadi banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan sehingga kita menunggu umat beberapa yang sudah hadir. Gitu. Pengurus Masjid Al-Amin Guntoro pun turut melakukan toleransi antar umat beragama yang kuat dan tidak pernah ada konflik serta perselisihan. Dirinya mengatakan jika kedua rumah ibadah kerap berbagi, seperti penggunaan lahan parkir jika salah satu rumah ibadah mengadakan acara yang membutuhkan parkir yang cukup luas. Guntoro menyebut jika Hari Raya Idul Adha, pihak masjid juga turut memberikan daging kurban tanpa memilih suku dan agama selama layak menerima bantuan. Selain itu, jika ada acara hitanan massal pun, peserta yang mengikuti tidak hanya umat Muslim, namun masyarakat dari agama lain turut berpartisipasi. Ya, dalam pembagian hewan kurban, kita tidak memilih mau dia Muslim ataupun bukan Muslim. Ya, sekiranya layak dia untuk diberi, kita bagi. Ya, ataupun ada zakat. Ya, pembagian zakat itu setiap bulan Ramadan, ya, menjelang bulan Idul Fitri, kita membagi-bagi juga. Ya, mereka yang dianggap dipandang layak untuk menerima bantuan, ya kita berikan juga. Ya, jadi
berbeda agama itu pilihan, tetapi takdir itu bukan kehendak kita, ya. Jadi kita berbagi kepada siapa saja. Adanya kerukunan di Desa Sungai Raya yang tetap dijunjung tinggi diharapkan mampu menjadi pionir desa lain yang masih ditemukan konflik beragama atau intoleransi. Septopon TV memberitakan.